yang selama ini kita kerjakan di desa. Maaf Ibu Bapak, saya bicara begini bukan di depan Ibu aja nih. Saya pada saat rakerda kemarin di Bandung, saya bicara dengan Pak Bupati dan Pak Gubernur. Jadi saya tidak terlalu jauh. Saya hanya ingin sebagai seorang kepala desa bisa mengembangkan baik itu infrastruktur maupun ekonomi masyarakat. So, salah satu tugas seorang kepala desa adalah mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, pembangunan yang juga berkesinambungan, juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu tugas kita. Dan kita tidak lagi naif dalam masalah ini. Kita ingin menjadi seorang kepala desa yang dicintai dan disayangi oleh masyarakat supaya kita kepilih lagi. Jadi kalau selama ini kan yang berada di media sosial lain, seakan-akan kepala desa itu korupsi, seakan-akan kepala desa itu tidak bertanggung jawab. Padahal saya merasakan sendiri, hanya segelintir kepala desa yang jadi oknum, tapi yang lain bisa kena. Saya kadang-kadang berpikir begini, Bu, pengguna anggaran itu bukan cuma kepala desa, seluruh OPD termasuk anggota DPD lewat aspirasinya sama. Kadang-kadang saya berpikir besok buat calon dewan kalau begitu supaya nggak kena guncingan di media sosial. Dengan calon dewan kita kalau kayak begitu, ketika masyarakat tidak diterima di SMP, SMA, datangnya ke lurah. Bicaranya apa? Bicaranya sistem. Lagi-lagi kepala desa adalah sebuah objek pembangunan Indonesia ini bisa maju kalau desanya maju. Tapi kan terkadang tidak demikian. Kepala desa hanya disalahkan, tapi fakta di lapangan kita diberikan program seperti sekarang. Kita tahu ada Koperasi Merah Putih, kita tahu ada BUMDes, kita tahu ada ketahanan pangan, tapi pemerintah seakan-akan tutup mata pemerintah daerah, pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat. Kita suruh buka gerai, tapi kita nggak punya lahan, tapi dibiarkan, kita dipertanyakan lagi. Nah sekarang solusinya bagaimana? Koperasi Merah Putih itu bisa berjalan dan lahannya itu disediakan. Sampai sekarang susah saya berkoordinasi dengan siapa. Ini katanya program wajib nasional bahwa setiap kepala desa harus membuka Koperasi Merah Putih. Tapi lagi-lagi kita terbentur dengan tidak adanya lahan untuk gerai koperasi, bahkan kantor juga numpang. Ini yang harus dipikirkan. Makanya dalam pertemuan kali ini kita cari solusi lah. Tanya lurah apa kendalanya di masyarakat, baik itu infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang narasi yang dibuat oleh pemerintah daerah, saya paham itu, tapi buat apa buat kita narasi itu cuma sekedar ucapan, tapi fakta di lapangan tidak seperti itu, Bu. Saya adalah desa Sangiang, salah satu 12 desa Kabupaten Tangerang yang terpilih jadi desa kreatif. Tapi sampai saat ini saya nggak tahu itu anggaran 250 juta itu siapa nanti yang mempergunakan. Itu kan tidak pernah dijelaskan. Apakah itu untuk membuat gerainya, apakah untuk kegiatan UMKM, kita tidak tahu untuk apa. Makanya di sini kita butuh keterbukaan. Saya kasihan sama teman-teman, tidak semua kepala desa itu pro kooperatif, tidak semua kepala desa itu komunikatif, tidak bisa, Bu. Sebab kepala desa adalah produk politik. Orang yang terpilih bukan orang yang pintar, Bu, orang yang disukai di masyarakat, orang yang dicintai. Makanya kita SDM dulu didepanin. Kalau berbicara pembangunan, infrastruktur gampang, Bu, tapi pembangunan ekonomi itu yang agak sulit. Kenapa? Di masyarakat itu SDM-nya rada kurang. Saya aja seorang akademisi, saya sarjana hukum, tapi ketika saya berhadapan dengan petani, saya pegang cangkul juga. Tapi kan teman-teman anggota dewan tidak seperti itu. Mereka ini cuma membuat peraturan daerah, disetujui itu ketika bupati atau gubernur, kemudian dilaunchingkan kepada tingkat desa. Kita aja akhirnya yang kena. Mohon izin saya hari ini agak keras bicara. Kenapa? Gara-gara PMK 81 di mana peraturan Menteri Keuangan ini desa disiksa, Bu. Disiksa. Kemarin aja saya fokus kepada ketahanan pangan, kita anggarin semuanya. Begitu selesai PMK turun 81. Semua dipotong semua di tingkat nasional. Akhirnya apa? Tersiksa masyarakat, tersiksa kepala desa, nggak bisa membangun. Di tahun ini kita nggak bisa bangun, Bu. Makanya saya berharap dari kearifan teman-teman anggota DPR, kearifan daripada dinas, bantu kami untuk membangun desa kami. Nggak bisa membangun kita tahun ini, Bu. Sebab apa? PMK itu mereka fokus kepada Koperasi Merah Putih. Ibu mesti pikirkan, Ibu tahu ada PMK sekarang ini. Semua kegiatan baik itu infrastruktur maupun ekonomi semua di desa. Perhatikan kami di desa. Bahkan ada salah satu desa kemarin posyandunya nggak gajian, benar nggak? Kan luar biasa. Ibu-ibu sudah bekerja sekian bulan, waktu begitu mau diambil duitnya dipotong di tingkat pusat sehingga mereka nggak gajian posyandu.
luar biasa. Jadi kita banyak kecil-kecil aja, dan mau terlalu yang besar-besar ke muluk-muluk dah. Yang penting memperhatikan kepala desa, kendalanya apa, solusinya bagaimana, itu aja. Saya ini merasa sebagai ketua forum abdesi dan di kabupaten saya sebagai penasihat hukum, saya melihat apa yang ada fenomena di abdesi. Mungkin kalau saya bicara jujur, 20% ini kooperatif dan komunikatif, tapi saya nggak bisa. Mereka hanya menyampaikan kepada saya, tolong sampaikan aspirasi saya. Tolong, dalam masalah ini di 2026 ini tahun yang luar biasa, tahun bikin sengsara kita, di mana PMK-nya muncul, anggaran gak ada, tapi kita harus bangun. Aspirasi masyarakat lewat Pusdes dan Pusdus sudah kita tampung, tapi tiba-tiba anggarannya gak ada. Makanya saya berharap sama teman-teman anggota DPRD, tolong kami perhatikan. Teman-teman kan punya anggaran lewat aspirasi. Ya biarpun dia di Teluk Naga, kayak saudara kita Pak Sapri, beliau sudah minta saya silakan bikin judul. Ini kan membantu kita namanya. Jangan turunnya pada saat calon doang. Sekali-kali jadi turun ke bawah. Apa persoalan di masyarakat, tanyain. Kita ini sama-sama produk politik. Kepala dewan produk politik, kita produk politik. Kita kalau nggak bekerja nggak mungkin masyarakat kenal kita. Kalau di belakang bangku semua orang bisa. Tapi persoalannya kita udah berbuat apa untuk masyarakat kita? Banyak persoalan itu. Mohon izin juga Pak Soada, saya udah komunikasi dengan Pak Andersoni berkaitan dengan jembatan ini. Beliau minta video, udah kami kirimkan. Sebab ini persoalan Selatan Timur yang sangat urgent. Dulu sebelum ada jembatan kita nggak pernah macet. Tapi sekarang begitu ada jembatan ini jadi macet. Ini penyebab kemacetan Selatan Timur adalah jadi jembatan. Yang tadinya niatnya ada pembangunan untuk mempermudah masyarakat, tapi justru mempersulit masyarakat. Begitu Pak Dewan Soada. Jadi sekali lagi sama teman-teman anggota DPRD yang saat ini hadir, dan sampaikan kepada teman-teman yang lain, sebab ini cuma separuhnya yang hadir nih, teman-teman kita nih. Yang lainnya mau aspirasikan bagaimana lurah, persoalannya apa, kami bantu, itu maksudnya. Iya, bahkan istri saya ngizinin saya besok kalau dewan saya 2029. Iya, jadi tolonglah jangan terlalu seremonial. Saya nggak suka seremonial terlalu tinggi. Yang penting kita apa yang sekarang kita kerjakan mengena di hati masyarakat. Begitu. Ya, mohon izin Pak Suada, terima kasih program selama ini. Pak Sapri, ya, Pak Mamun, semua ya, Pak Dewan, semua. Jadi kami mohon tolong perhatikan teman-teman saya. Kalau udah ini kan terus bisa kooperatif, tidak bisa komunikatif. Tolong perhatiin juga. Sebab ini nggak punya dana bisa membangun. Masyarakatnya pasti nyalain lurak ini, padahal lurak ini nggak punya duit sebab PMK 81. Ya, mohon izin Pak Sapri, terima kasih Pak. Pak Sapri agak rajin nih kalau sudah merah nama saya. Ya, Pak Camat ya, terima kasih untuk teman-teman saya semua nih Pak. Makanya saya berani ngomong. Ya, nanti kalau bisa saya jadi delegasi di tingkat kabupaten untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Selatan Timur. Sebab ini teman saya semua, nah kita bicara seenak kita aja udah. Ya, terima kasih. Atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.